Oke, di pertemuan ini saya akan melanjut kajian-kajian sebelumnya, bahwa sempat kita sudah sampai pada pembahasan kenapa filsafat itu muncul di Yunani ya. Selanjutnya adalah para filsuf pra-Sokrates. Kenapa sih Sokrates yang menjadi ukuran ya? Karena memang Sokrates ini termasuk filsuf besar gitu ya, sehingga dia menjadi tolak ukur di kajian filsafat, salah satu tolak ukur. Ada juga beberapa filsuf-filsuf yang besar di setelahnya itu ya, misalnya Rene Descartes, Thomas Aquinas di pertengahan, banyak lagi di atasnya ada Immanuel Kant, Nietzsche, itu ya, menjadi tolak ukur. Kalau orang bercerita ya pra Nietzsche atau pra Immanuel Kant atau pasca Immanuel Kant, kira-kira gitu. Ketika kita bicara Yunani kuno, artinya kita berpatokan kepada si Socrates ya. Di masa pra Socrates ini filsuf-filsuf awal itu dicatat dari Miletus ya. Kemudian disebut mazhab Milesian. Ini adalah trio Milesian, trio Miletus ya. Filsuf-filsuf yang akan dibicarakan ini pada umumnya berpikir tentang alam semesta beserta seluruh kenyataan hidup, bukan sekedar fisik material, tapi sekaligus non fisik material atau immaterial ya. Yang mereka pikirkan adalah arke. Apa itu arke? Arke itu adalah asal muasal ya, atau asas pertama atau asbab pertama ya. Suatu yang hakiki dari segala sesuatu yang tergelar dalam alam semesta, yang bermacam ragam coraknya dan serba berubah atau dinamis gitu. Pertama, Thales. Siapa itu Thales? Thales hidup di masa 625 sampai 545 sebelum Masehi. Artinya abad ke-7 ini atau abad ke-6 sebelum Masehi. 600 tahun sebelum Masehi. Dia mempertanyakan apakah dasar pertama atau asal usul dari segala sesuatu di alam ini. Dia disebut sebagai orang pertama yang menyelidiki alam dengan logos. Dia dijuluki sebagai filsuf pertama oleh Aristoteles. Aristoteles ini muridnya Plato ya. Plato muridnya Socrates gitu. Nah, kemudian dia menjawab asal usulnya adalah air. Kenapa? Air tampak sebagai sarana pokok bagi kehidupan, bahkan menjadi sumber kehidupan. Air meresapi segala-galanya. Itu yang itu menjadi alasan atau argumen Thales. Lebih lengkapnya Thales ini juga pernah sampai ke Mesir gitu ya. Tentunya by riset ya, bukan ahistoris. Kemudian ada yang kedua, Anaximandros. Siapa itu Anaximandros? Anaximandros ini dia adalah murid Thales, sekaligus sahabat sebenarnya, tetapi tidak setuju dengan pendapat Thales. Jika arke hanya salah satu anasir alam adalah air, lalu bagaimana dengan anasir yang lain? Arke itu asal usul tadi. Arke menurut Anaximandros haruslah yang lebih dalam lagi. Masa iya alam semesta ini material saja, kan begitu. Itu kira-kira yang dikritik oleh Anaximandros. Tidak sekedar unsur alam yang terbatas. Menurut dia, arke alam semesta adalah tu Epheuron. Epheuron ini adalah istilah yang memiliki makna
yang tidak terbatas atau bersifat ilahi, abadi, tak berubah dan meliputi segalanya. Jadi logika Thales itu, kata Ernest Manders itu bisa diterima, tapi tidak melingkupi alam semesta. Dia hanya memperhatikan air bagaimana meresap, kemudian ketika air menguap dan sebagainya. Bagaimana dengan benda-benda keras, atau bagaimana dengan udara? Apakah itu berasal juga dari air? Tidak. Bahwa alam semesta ini dengan dinamisnya itu tidak pernah terbatas, sifatnya ilahi. Dia teratur, dia selalu teratur gitu. Itu yang disebut Anaximander kritik terhadap Thales. Kemudian ada yang ketiga, yaitu Anaximenes. Anaximenes ini lahir 500-an sebelum Masehi. Dia murid Anaximandros. Gitu. Baginya arke segala sesuatu adalah udara. Alasannya bahwa udara meliputi seluruh alam dan menjadi asas kehidupan manusia. Alasannya itu masuk akal. Hari ini kita bisa lihat bahwa yang dimaksud udara itu adalah oksigen ya. Bahkan di dalam air juga ada oksigen gitu kan ya. Semua unsur alam ini terjadi karena proses pemadatan dan pengenceran udara. Tidak mungkin ada sesuatu yang padat jika tidak ada udara di situ yang memadatkan. Kira-kira gitu. Jadi sangat tajam sekali Anaximander ini. Dia bukan sesuatu yang tidak terbatas, dia memiliki batas. Kira-kira gitu. Semakin padat sesuatu, semakin sedikit udaranya di situ. Kan gitu logikanya. Anaximander itu lebih tajam ya. Tubuh manusia adalah mikrokosmos, kata Anaximenes, yang mencerminkan jagat raya sebagai makrokosmos. Kalau Thales mengatakan bumi terapung di atas air, maka Anaximenes mengatakan bumi yang seperti meja bundar. Katanya melayang-layang di udara. Nah itu kan kira-kira kalau kita belajar geografi hari ini yang lebih dekat itu siapa? Bumi itu terapung atau melayang-layang di udara? Kan lebih dekat Anaximenes ya. Ya itu kira-kira tiga filsuf yang ini. Sementara corak berpikir mereka itu bisa dirangkum menjadi tiga hal ya. Mereka disebut sebagai filsuf alam karena berbicara tentang prinsip, berbicara tentang hukum, keteraturan alam, dan bukan chaos atau kekacauan. Itu tiga filsuf ini.